Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa yang logis itu dan tidak logis itu hanya terminologi manusia ya. Masuk akal dan tidak masuk akal itu hanya terminologi manusia. Allah tidak punya terminologi masuk akal dan tidak masuk akal, itu tidak ada. Bagi Allah ya semuanya masuk akal. Artinya bagi Allah itu ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah Maha Kuasa. Jadi idza arada syai'a faqala lahu kun fayakun. Idza ketika arada Allah berkehendak syai'an untuk menciptakan sesuatu, ya cukup mengatakan fakul apa? Kun, jadilah. Ya sudah, fayakun, maka sesuatu itu jadi. Kuasa Allah. Tetapi Nabi Zakaria lah ya manusia. Ya manusia biasa seperti kita. Sehingga ketika diberitahu oleh malaikat bahwa innallaha yubasyiruka biyahya, bahwa kamu akan punya anak, kamu akan punya keturunan yang bernama Yahya, seorang yang hasura, seorang yang sayyidan, seorang nabiyan, seorang salih. Ya senang di satu sisi karena kemudian doanya terkabul. Tapi di sisi lain ya ragu. Masa iya toh ya Allah, kau akan memberiku anak lawong, kata Allah. Gimana anna yakunu li gulam? Kok kula saged punya anak itu gimana? Kondisinya itu enggak mungkin. Waqad balaghaniyal kibaru. Saya itu sudah sangat tua lah ya Allah. Saat itu Nabi Zakaria sudah umurnya 120 tahun. 120 tahun sudah kakek-kakek. Sudah tua engkek ya. Wa mro'ati, sementara istriku yang harusnya mengandung itu akhir. Selain sudah tua, mandul. Jadi saat itu istrinya Nabi Zakaria itu sudah umur 98 tahun. Sudah berapa? 98 tahun. Jadi Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, sementara istrinya umurnya 98 tahun. It is impossible to having baby. Tidak mungkin memiliki anak, itu tidak mungkin. Ya, nggak mungkin giving birth. Tidak mungkin melahirkan. Semua organ-organ tubuh ya onderdil yang diperlukan untuk mengandung, onderdil tubuh yang diperlukan untuk melahirkan, tidak bisa, tidak mungkin. Nah, sekarang bayangkan saja siapa ini di antara jamaah kajian tafsir yang paling tua siapa? Siapa kira-kira? Coba sih, yang paling tua siapa sih ini? Mbah siapa, bapak siapa ini? Enggak sampean Pak Maksud. Pak Budi. Pak Budi tua berapa Pak Budi umur? Sudah hampir seabad. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak lah, wabarakatuh. Pak Budi baru berapa? 60 Pak Budi? Ya, saya itu kan sudah limit XX mendekati 1 abad. 62. Pak Mukhlisin sudah hampir 70. 76. Nah, bayangkan aja Pak Mukhlisin punya anak itu. Kan lucu banget. Iya kan? Lalu ibaratnya Pak Mukhlisin atau Pak Budi
misalnya nikah di umur sekian, terus istrinya umurnya 60, terus ditakdirkan Allah hamil gitu kan ya, unik ya. Centil. Sudah tua-tua kok punya anak. Kan tidak ada yang salah, tidak ada yang dosa, tidak melanggar aturan apapun. Tapi ya jadi satu keajaiban, mungkin akan sering diundang talk show itu. Nah, ya kan? Kemarin ada itu, dan itu sangat dimungkinkan. Jadi ada wanita tertua, pasangan tertua yang melahirkan di dunia itu ada. Itu ternyata ya masih bisa. Ya. Artinya apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukan sesuatu yang isapan jempol. Ya, bukan sesuatu yang isapan jempol, tapi sesuatu yang ya sah-sah saja. Ya. Jadi ada yang bahkan terakhir kemarin tahun 2019 itu wanita asal India itu melahirkan di usia 74 tahun loh. Nah, salah. Loh benar. Jadi ada orang pertama itu ada orang India itu namanya Mangayama Yaramati. Artinya mungkin orang mati-mati kan. Dia wanita-wanita melahirkan pada September 2019 kemarin itu di usia 74 tahun. Nah, ya, berarti mampu itu di usia 74 tahun. Kemudian ada yang agak ini itu ada orang yang ya daerah sana itu usia 72 tahun, suaminya yang orang India juga usianya 79 tahun. Nah, ini zaman modern sekarang loh ya, apalagi zaman dulu itu. Jadi sangat mungkin. Dua-duanya dari pasangan tadi di India itu. Nah, kemudian ada 79 tahun loh ya. Nah, kemudian ada juga yang baru umur 70 tahun, ya, sama-sama daerah sana. Kemudian malah ada orang Amerika juga tuh, yang juga umurnya 68 tahun. Nah, jadi yang paling tua tadi itu, yang laki umur 79 tahun, yang perempuan umur 74 tahun. Artinya jika Nabi Zakaria saat itu umurnya 120 tahun, kemudian istri beliau umur 98 tahun, memang secara akal tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi ya buat Allah apa yang tidak mungkin? Ya. Qala maka Allah berfirman kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya demikian itulah kalau Allah sudah berkehendak. Jadi misalnya Bu Husnul umur segitu hamil dengan suami yang umur lebih tua, itu ya sangat mungkin saja. Sangat mungkin saja. Pak Bakhrul, Pak Mukhlisin, tadi ada Pak, siapa lagi? Yang tua-tua lagi siapa lah? Pak Budi siapa lagi? Pak Masukani ya? Siapa lagi? Sangat mungkin ya. Jadi artinya di zaman dulu anggaplah itu dongeng atau cerita. Tapi ternyata seperti fakta yang saya sampaikan tadi, masih mungkin aja jika Allah berkehendak. Maka Allah menyampaikan, ya itulah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Qala Zakaria berkata, Rabbi ja'ali. Kalau gitu ya Allah, kalau memang benar Engkau akan memberi aku anak, maka berikanlah aku tanda kapan pada saat aku punya anak itu apa? Ayatan tanda-tandanya. Jadi beri aku sign, beri aku kode-kode pada saat benar-benar aku akan punya anak itu. Qala, maka Allah berfirman, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Oke. Tanda-tandanya kalau pas kamu nanti akan punya anak itu adalah selama 3 hari nanti kamu itu tidak akan bisa mengucapkan
tidak bisa menggerakkan lidahmu, artinya tidak bisa berbicara. Kamu akan dibuat bisu oleh Allah selama 3 hari. Sehingga pola atau model komunikasi dengan sesama manusia itu romza, dengan isyarat. Ternyata bahasa isyarat itu sudah ada sejak dulu. Artinya bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, sekarang kan untuk orang-orang yang tunarungu atau tunawicara itu memiliki teknik berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Kalau sampean melihat biasanya berita itu kan di pojok kiri bawah itu ada yang memperagakan bahasa isyarat, atau bahkan sekarang kalau ada konferensi pers, para pejabat atau apa di sampingnya malah ada pendamping yang memakai bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat ini sangat berguna untuk orang-orang yang disabilitas, yang memiliki keterbatasan di dalam indera bicara atau indera pendengaran. Nah, ternyata itu sudah ada sejak zaman Nabi Zakaria. Allah sudah mengajarkan kepada manusia tentang bahasa isyarat. Maka dalam 3 hari itu kata Allah, "Wadhkur rabbaka katsiran." Banyaklah berdoa kepada Allah. Ya, banyaklah menyebut asma Allah, banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Nggak usah banyak omong loho, nggak usah banyak omongan yang tidak berguna, kata Allah. Pakai hari-harimu selama 3 hari itu untuk banyak menyebut asma Allah. Loh, di sini berarti apa pelajaran yang bisa kita petik? Kita ini ketika anak kita dalam kandungan, ketika sudah mulai pertumbuhan janin, itu kita diperintahkan untuk mengiringinya, membersamainya, mengawal, menghiasi proses pertumbuhan janin itu dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak menyucikan, bertasbih kepada Allah. Loh, jadi ibu-ibu yang sedang hamil, nggak usah terlalu sibuk aneh-aneh. Ya, wah ini waktunya senam. Oh, senam apa? Wah ini waktunya ini. Sudahlah. Sampean di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu mulai senam lantai, ngepel ya. Sampai masak, sampai apa itu sudah lakukan itu dengan alamiah, sudah enggak usah aneh-aneh pakai ngambil kursus ini, kursus itu. Terus makan juga makan banyak sayur, banyak yang di rumah itu sudah enggak pakai nutrisi beli mahal-mahal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membersamainya ruh itu, perkembangan ruh dan jasadnya si janin ini dengan banyak menyebut asma Allah. Sementara yang laki-laki juga begitu. Sepanjang proses itu jangan aneh-aneh. Aneh-aneh ya harus jaga betul ya. Kenapa? Karena memang terbukti betul. Kalau orang Jawa dulu bilang, ojo mateni cedek, gitu bisa ya kan, kepercayaan. Kalau itu tentang kepercayaan, mateni cedek, go anakmu utel, ojo anu teke, go anakmu ngene, ojo. Nah, itu kan kepercayaan Jawa. Tapi kalau jangan ojo ngelokno wong tertentu, misalnya ada orang yang cacat ini, jangan menghina dia, nanti anakmu seperti dia. Jangan ini dan sebagainya. Itu kalau itu filosofi Jawa. Tapi kalau kita ini ya hampir sama, cuma begini. Kita diminta berhati-hati. Ya, karena ternyata memang riset membuktikan
apa yang dilakukan di orang tua, bahkan apa yang dipikirkan oleh ibu, itu nyambung langsung dengan si anak. Ada seorang di Eropa sana, rocker dia, penyanyi rock ya. Dan ketika istrinya hamil, dia pengen sekali anaknya itu nanti juga menjadi rocker. Maka di kandungan ibunya itu dia desain semacam headset gitu, kayak earphone gitu, ya, yang ditempelkan di kandungan di luar perutnya ibu. Apa yang disetelkan, diputarkan? Nyanyian rock tiap pagi sama sore. Tiap pagi sama sore minimal 30 menit itu diputarkan lagu rock. Apa katanya dia? Anak yang di dalam pasti dengar. Ya, pasti dengar. Karena dia mengikuti satu hasil riset bahwa apa yang anak itu sudah mulai bisa mendengar umur sekian, dan getaran-getaran itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan otaknya. Demikian pula apa yang dipikirkan oleh ibunya, itu ternyata juga sangat nyetrum ke anaknya. Dan benar memang akhirnya benar-benar ketika lahir ya, dan ketika sudah mulai ini tuh sangat tertarik dengan musik-musik rock. Nah, sampean dan saya sebagai seorang muslim, ya kita harus mengarahkan anak-anak kita itu kepada kecintaan kepada Allah, agar menjadi seperti tadi, sayyidan hasuran, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang haunan. Maka itu, psikis orang tua harus benar-benar dijaga. Kalau di sini dimaknai dengan perintah untuk wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, ya kita juga harus begitu. Ibu ketika melahirkan selama 9 bulan itu banyak menyebut asma-asma Allah. Kalau ibu saya dulu, lupa, itu memang wanita kuat ya. Hampir dari 10 putra-putri beliau itu, nggak tahu ada mungkin yang sakit atau apa, tapi nyaris semuanya itu ketika mengandung beliau itu selama 9 bulan itu hampir selalu puasa ya. Dipakai puasa. Padahal itu tidak berhenti aktivitas, ya tetap melaksanakan tugas-tugas, ya dakwah, ya tarbiyah, semacam-macam. Rata-rata itu. Kuat saja, alhamdulillah. Asalkan nutrisi ketika malam dijaga, nggak usah mikir yang aneh-aneh, sehat. Kenapa dipakai puasa oleh beliau? Ya, karena ketika berpuasa itu pikiran ibu, hati ibu itu menjadi pikiran yang wirai. Dan diharapkan itu yang kemudian nyetrum ke si janin. Jadi beliau cerita sama kami itu hampir semua ya, nggak tahu ada mungkin yang tidak, entah karena alasan sakit atau apa, tapi hampir semua itu beliau di samping wirid, di samping ngudang atau membelai kandungan dengan bacaan-bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, tapi ya itu tadi sambil berpuasa. Kemudian beliau diiringi juga dengan sedekah dan seterusnya, biar agar bayi yang dilahirkan itu menjadi bayi yang saleh dan soleha. Jikapun setelah itu kemudian Allah berkehendak lain, yaitu urusan dan wewenang Allah, tapi sekurangnya ikhtiar kita itu seperti itu. Seperti perintah pada ayat ini kepada Nabi Zakaria, agar selama proses itu Nabi Zakaria dan istri tidak banyak bicara, tapi dipakai untuk wasabih, ya, wadhkur rabbaka katsir, menyebut asma Allah yang banyak, wasabih bil asyi wal ibkar, dan menyucikan bertasbih di waktu pagi maupun petang, artinya sepanjang hari. Gitu. Oke, itu tips dari ayat ini untuk kita-kita yang sedang punya. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Izin, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kemarin itu yang ditanyakan Pak Yayan, itu sebetulnya saya itu mau punya usul yang ada kaitannya. Karena waktu yang membatasi kami, jadi terpaksa saya tunda hari ini.
sebetulnya di tingkat situasi itu ada orang Muslim yang berkaitan dengan Pak Yayan kemarin nih. Orang itu betul-betul Islam, cuman pada satu saat anaknya itu nikah dengan orang non-Islam, Kristiani dikatakan begitu. Apakah orang tua yang merestui itu dosa, Gus? Itu terjadi betul-betul itu. Bagaimana supaya dijelaskan dari Gus itu? Ucapan terima kasih, sampaikan semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dalam menikahi orang yang non Muslim itu hukumnya sudah jelas ya, hukumnya sudah jelas. Jadi kalimat yang diperbolehkan, ya, dihalalkan itu boleh dan tidak itu coba dibuka oleh Pak Masukan di surat Al-Maidah ayat 5 ya. Al-Maidah ayat 5. Bentar, Gus. Ayat 5. Siap, Gus? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud betul, tidak bermaksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Jadi di situ disebutkan yang kita perlu pahami, diperbolehkan memakan makanan ahli kitab dan juga diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Belum kita ngomong gitu, ahli kitab ini siapa? Adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani saat itu. Ya, saat itu. Satu di antara istri Nabi di zaman itu, yakni Maria, itu juga beragama Nasrani waktu itu ya, sebelumnya. Nah, sehingga yang diperbolehkan itu adalah perempuan ahli kitab, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim, tapi tidak sebaliknya. Artinya perempuan Muslim tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Itu yang pertama. Itu non-Muslim jenis pertama, yakni ahli kitab. Non-Muslim jenis kedua, yakni orang musyrik, ini beda perlakuannya. Kalau non-Muslim yang musyrik, itu kita boleh berbuat baik saja kepada mereka. Berbuat baik, kemudian tidak menghina mereka, tidak menyerang mereka, tetap berdampingan hidup seperti biasa, tapi tidak boleh menikahi perempuan mereka, meskipun perempuan ya. Jadi laki-laki maupun perempuan tidak boleh dinikahi. Kata Nabi, kamu itu kepada mereka, orang-orang Majusi atau musyrik itu, seperti berlaku baik kepada ahli kitab, kecuali di dalam hal menikahi wanita mereka, dan juga tidak memakan daging sembelihan mereka. Kalau yang dalam surat Al-Maidah 5 tadi, makan daging boleh, menikahi perempuan mereka boleh. Orang-orang musyrik itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 221 kemarin. Sudah kita pelajari, jadi wala tanggihul musyrikat hatta yu'min itu ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai dia beriman. Nah, konteksnya kalau ada seorang orang tua yang membolehkan atau mengizini anaknya untuk menikah dengan yang lain, ya sudah, konteksnya adalah melanggar aturan Allah. Ya udah nggak bisa bilang apa, ya sudah dosa kalau melanggar aturan Allah. Simpel ya. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan ayat ini atau gimana? Dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Dengeran suaranya? Izin Gus. Silakan Wahyu. Ini ya Bang, izin ini. Untuk perempuan non-muslim atau ahlul kitab tadi, kayaknya posisi masih ahlul kitab apa dimuslimkan dulu. Begitu juga dengan perempuan musyrik atau majusi tadi. Apunten. Kalau yang perempuan ahli kitab tadi tidak harus diislamkan dulu ya. Tidak harus diislamkan dulu. Jadi dia boleh tetap dalam kondisi itu, tetapi memang kemudian seorang suami itulah setelah menikah itulah kemudian punya tanggung jawab. Itulah siasat agama Islam itu hebatnya di situ ya. Tidak harus diislamkan dulu, tapi setelah menikahlah kemudian suami itu punya kewajiban istrinya menuju kepada jalan Allah. Jadi ya secara tersamar itu ya harus kamu islamkan lah, begitu. Tapi dalam syarat itu tidak ada dia harus Islam dulu. Artinya kalau Islam dulu berarti lah tidak menikahi orang musyrik itu. Tidak menikahi ahli kitab, dia menikahi muslim. Muslim cuma mu'alaf. Nah ini kan silakan menikahi orang-orang ahli kitab. Artinya orang ahli kitab ya belum Muslim gitu loh. Nah, beda tapi kalau yang musyrik ya, kalau musyrik itu memang hatta yu'min, sudah jelas disampaikan di situ sampai mereka kemudian beriman atau Islam. Batasannya jelas, tapi kalau yang ahli kitab tadi tidak ya. Tidak ada hatta yu'min. Itu Mas. Ya Pak ya. Bisa melanjutkan pertanyaan Pak Wahyu. Ya, kalau dalam akad itu kan harus syahadat ya. Ahli kitab itu loh Gus. Kitab yang mana gitu Gus? Nah ya. Nah, kitabnya perjanjian lama, perjanjian baru, atau kitab bla 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 gitu. Nah, sementara konsep ketuhanannya sendiri aja di antara kitab-kitab yang sekarang ini agak berbeda mungkin di antara kitab-kitabnya itu juga gitu. Apakah yang dimaksud konsep ahli kitab di situ itu kan untuk waktu dulu? Apakah untuk waktu sekarang juga berlaku tuh? Dan pertanyaan saya, ahli kitab tuh yang mana gitu loh? Di antara ahli kitab kan banyak itu versi-versinya itu, termasuk konsep ketuhanan juga kan sudah melenceng gitu, Gus. Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ahli kitab sama, Pak ya. Yang ahli kitab dulu itu kan sama dengan sekarang. Ahli kitab saat itu memang sudah mempercayai konsep ketuhanan Trinitas ya. Artinya Allah, Bapa, Anak, dan sebagainya itu. Jadi itu tetap boleh dinikahi ya. Mereka tetap boleh dinikahi. Artinya ketika kita boleh makan daging mereka dan sebagainya, itu kayak semacam masih mending mereka daripada orang-orang majusi yang musyrik. Karena ahli kitab itu asumsinya bahwa mereka itu tetap punya Tuhan Allah. Tuhannya Allah gitu. Sama minimal Allahnya itu Tuhannya. Cuma mereka kemudian ada penyimpangan dengan Allah punya anak,
atau kalau Yahudi Yahweh punya anak Uzair gitu. Tetapi mereka tetap masih agama samawi. Jadi masih lumayan lah, itu intinya itu. Nah, dari kelumayanannya itulah kemudian mereka boleh dinikahi. Nah, tetapi seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika seorang itu boleh dinikahi, tetapi tentu masa seorang suami lalu kemudian membiarkan dia tetap berada dalam keyahudiannya atau kenasraniannya gitu ya. Jadi ini yang jadi istri Nabi Muhammad yang namanya Sofia kalau nggak salah itu dulu juga ada seorang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah punya seorang istri yang Yahudi dan juga pernah punya seorang istri Nasrani sebelumnya, tapi kemudian tentu masuk Islam setelah itu ya. Artinya di awal itu ketika syarat untuk dinikah itu tidak harus untuk ahli kitab ya, itu tidak harus Islam dulu. Tetapi dia adalah ahli kitab. Kenapa? Ya karena dia itu masih mending dibanding orang musyrik. Makanya ketika ada pertempuran antara Romawi dan Persia, orang Islam itu membela Romawi. Kenapa? Karena Persia itu agamanya Majusi, menyembah api, menyembah matahari, musyrik. Kalau orang Romawi itu meskipun dia masih punya paham Trinitas, tapi sekurangnya dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Dia pernah diturunkan Alkitab, yakni Taurat dan Injil kepada mereka, perjanjian lama, perjanjian baru tadi, atau the New Old Testament dan the Old Testament. The Old Testament itu Taurat, the New Testament itu Injil. Ya, gitu. Nah, kalau kita ini Pak Yayan adalah perjanjian di notaris. Lumayan Ustaz. Betul. Itu Pak Yayan ya. Ya. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Tetap semangat hari Ahad, semangat minum air yang banyak supaya kesehatan kita terjaga. Yang berangkat mau bersih-bersih pantai, jangan lupa sarapan pecel Madiun. Dan yang Pak majukan, silakan dikeluarkan sapinya. Karena di kandang terus nanti gimana itu. Ya, di samping dikeluarkan sapinya juga dikeluarkan zakatnya. Oke. Iya. Bismillah, semoga Allah merahmati kita, memberikan kita kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal muslimat al-ahsan. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladun man la yuqda alayka man tabaraka rabbana ta'ala alhamdulillah qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaq hastina min syaitan syamku rabbana natina wa lina wa zalimin rabbana wa la tajalna fil qawmi zalimin Allahumma rabbana darajatana fi dunya. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Allahumma tahna babu as-sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi hadatil qatil Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim Rabbi firli wa li akhi wa li zawjati wa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbina zalamna fi dzulmin kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika ya Allah faghfir li warhamni innaka antat tawwabur rahim Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama